Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja teman-teman, di sini saya coba untuk menjelaskan tentang format penulisan laporan. Di sini kita pakai contoh untuk laporan praktikum leukemia acara 4 tentang kadar gula prediksi dengan spektrofotometri. Oke, di sini udah ada format laporannya, teman-teman bisa langsung ngisi-ngisi gitu ya, kan udah ada formatnya. Kemudian untuk bagian halaman judul ini udah lengkap kayak gini. Kemudian bagian 5 ini dihilangkan saja karena ini merupakan sebenarnya cuma untuk teman-teman tahu aja, ini poin untuk halaman judul itu ada 5 kalau lengkap dan benar. Dan nanti ketika penulisan dihilangkan saja. Kemudian ada nama, NIM asisten, ditulis lengkap, program studi, fakultas, dan tahun ajaran. Jadi nanti contohnya seperti ini teman-teman. Nih. Ini kan nggak ada poin nilainya ya. Nah, kemudian untuk bagian tujuan, ini poinnya 10, poin nilainya jadi nanti dihilangkan juga untuk nilai 10-nya ini. Kemudian diberi pengantar, tujuan minimal 5 berupa cara kerja, bukan berupa cara kerja atau teori. Jadi misalnya pengantar tuh kayak gini. Tujuan dari praktikum acara keempat ini adalah apa gitu, titik 2 gitu di sini. Terus poin pertama misalnya untuk apa nih di sini contohnya. Yang pertama contohnya untuk menentukan kadar gula prediksi pada sampel. Nah, di sini sampelnya disebutkan apa? Misalnya kemarin menggunakan larutan penyegar cap kaki badak ya, yang rasa leci. Itu dituliskan lengkap sampelnya apa. Kemudian ini contohnya juga ada mengetahui nilai R, linearitas, kemudian dan yang lainnya. Nah, ini contoh yang pertama ini mengetahui prinsip kerja spektrofotometer ini tidak termasuk tujuan karena ini merujuk pada teori seperti itu. Kemudian untuk tinjauan pustaka nanti dibuat poin-poin teman-teman. Jadi untuk penulisannya itu yang pertama ada poin glukosa. Nanti ditulis pengertiannya apa, struktur kimia, sifat sumber glukosa dan manfaat bagi tubuh. Nah, ini nanti untuk penulisannya jangan lupa setiap sumber itu disitasi. Kemudian cara penulisannya misalnya sitasinya adalah misal siapa ya, Ani Wulan. Nah, berarti menulisnya adalah Wulan tahun, ini koma ya, tahun 2021 tutup kurung titik. Kalau di akhir kalimat jangan lupa menggunakan tanda titik seperti itu. Kemudian ada spektrofotometri, pengertian dan prinsip kerjanya, kemudian reagen yang digunakan, kemudian kurva absorbansi, dan komposisi bahan yang digunakan. Nah, ini untuk komposisi bahan yang digunakan, baik untuk acara keempat ini maupun acara setelah-setelahnya, itu menggunakan bahan yang digunakan dalam praktikum. Kalau misal yang offline berarti kemarin menggunakan larutan penyegar cap kaki badak rasa leci gitu misalnya ya. Sedangkan misal kalau yang dia praktikumnya kan udah ada tuh kelas yang udah full online. Nah, itu menyesuaikan dengan video saja. Soalnya kemarin teman-teman kalau nggak salah di praktikum acara ketiga ya, yang untuk penentuan kadar vitamin C itu memang di formatnya masih ada jeruk lemon, kemudian jeruk apa ya tadi? Jeruk lemon, kemudian ada jeruk peras juga. Nah, padahal waktu praktikum kita hanya menggunakan jeruk siam, jeruk nipis, dan juga jeruk mandarin. Nah, di situ teman-teman perlu memperhatikan untuk menggunakan bahan yang kita gunakan ketika praktikum saja. Seperti itu. Untuk contohnya seperti ini ya, teman-teman. Ini adalah contoh penulisannya. Nah, ini untuk gambar, teman-teman juga harus mensitasi gambarnya. Biasanya diletakkan di bawah gambarnya. Kemudian ini supaya rapi, di rata kanan kiri ya teman-teman. Di rata kanan kiri yang ini, bagian ini. Nah, kemudian supaya rapi juga nanti bisa dibuat per poin, per subbab. Nah, kalau ini kan namanya bab. Kalau udah B, kemudian nanti misal 1 glukosa.
Nah, terus ini pengertiannya apa, gitu di bawahnya. Terus subbab yang kedua tadi apa contohnya? Spektrofotometri. Nah, seperti itu. Jadi nanti dari penyusunannya terlihat rapi gitu. Kemudian selanjutnya ada, oh ya, untuk penulisannya juga misal teman-teman habis subbab B gitu, tinjauan pustaka. Nah, ini kan dilanjutkan dengan poin angka, misal glukosa. Nah, nanti kalau dalam subbab glukosa ini teman-teman menyebutkan lagi, misal apa ya yang bentuk poin-poin, misal jenis-jenis glukosa. Nah, teman-teman mau memberikan poin atau bulletin numberingnya itu, nah nanti biasanya itu setelah angka 1 yang digunakan adalah A kecil. Kayak gini, misalnya apa gitu ya. Terus B, nah kayak gini. Jadi urutannya adalah dari abjad kapital dulu, kemudian kalau ini di poin, masuk ke subbab itu adalah berupa angka, kemudian nanti kalau di dalam subbab ini ada poin lagi, poin-poin, itu biasanya ditulis dalam bentuk huruf kecil. Kemudian kalau dalam huruf, misal dalam poin huruf kecil ini ada penjelasan lagi yang membutuhkan poin-poin, nah itu bisa dengan angka 1 ditutup kurung seperti ini, teman-teman. Ini, seperti itu. Kemudian, oh iya, jadi teman-teman kalau bisa jangan menggunakan tanda yang lain. Kalau misal ada apa ya istilahnya penulisan yang lebih baku gitu ya, misal dengan di strip-strip, di strip kayak gini, kemudian ditanda bintang, itu kalau bisa dihindari ya. Kemudian ada bagian alat. Nah, diberi pengantar dan juga spesifikasinya ditulis baik itu berupa merek, ukuran, maupun misal kalau di bahan adalah konsentrasi kayak gitu ya. Jadi contohnya adalah misal alat yang digunakan dalam praktikum pada acara 4 ini yaitu titik-titik, apa saja disebutkan. Kemudian yang bahannya juga, kemudian cara kerja juga ada pengantarnya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman contohnya. Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah tabung reaksi, pipet ukur, kemudian ada gelas beker dan yang lainnya. Nah, di sini nanti vorteknya dituliskan. Vorteknya ini merek apa, kemudian gelas ukurannya itu ukurannya berapa, pipet ukurnya ukuran berapa, kemudian spektrofotometernya itu merek apa, seperti itu. Kemudian untuk bahan juga diberikan pengantar. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah larutan sampel. Ini disebutkan larutan sampelnya apa. Kemudian larutan glukosa standar ini boleh ditulis konsentrasi atau kadarnya. Kemarin kalau tidak salah menggunakan kadar 10 mg per 100 ml ya kalau nggak salah. Pokoknya nanti kalau teman-teman tahu larutan standar glukosanya itu berapa konsentrasinya, dituliskan saja. Kemudian Aquades, reagen Nelson A, dan reagen Nelson B. Kemudian untuk cara kerja ini penulisannya berupa poin-poin yang dipasifkan. Jadi contohnya yang dipasifkan itu adalah kalau biasanya kan misalkan reagen Nelson B misalnya adalah reagen Nelson B sebanyak 1 mili, gimana ya? Bentar. Misalnya ini aja deh. Mencampur, misal kalau enggak yang dipasifkan adalah mencampurkan reagen Nelson A dan reagen Nelson B dan menggojoknya hingga homogen. Nah, itu tidak pasif. Nah, dipasifkannya adalah dengan dicampurkan reagen Nelson A dan reagen Nelson B dan digojok hingga homogen. Nah, kayak gitu. Kemudian
Misal ini lakukan penghomogenan dengan cara memvortek larutan. Nah, itu salah ya. Nah, yang benar adalah misal masing-masing tabung divortek hingga homogen. Jadi biasanya cenderung kalau dipastikan itu misalkan mencampur, nah itu menjadi dicampur. Kemudian misal mengambil jadi diambil seperti itu. Kemudian cara kerjanya juga disesuaikan dengan praktikum, atau misal yang sudah praktikum online disesuaikan dengan cara kerja di video. Kemudian ini yang sering banget teman-teman mungkin miskom gitu, maksudnya gimana, hasil dan pembahasan. Ini adalah poin bab yang digabung. Nah, digabung ini bukan cuman hasil dan pembahasan digabung, tapi benar-benar dalam penulisannya ini digabung. Contohnya seperti ini, teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, ini hasil dan pembahasan. Jadi di sini dia menuliskan pengantarnya dulu. Pengantar tuh kayak, jadi sebelum masuk ke hasil kita kayak memberikan gambaran umum dulu gitu. Memberikan penjelasan singkat terkait apa yang mau kita bahas. Misal ini adalah spektrofotometri merupakan analisis bla bla bla. Nah, kemudian dia mau masuk ke hasilnya. Dia terus nulis dalam praktikum ini dilakukan pengenceran. Nah, diperoleh hasil perhitungan pengenceran glukosa beberapa konsentrasi sebagai berikut. Nah, kemudian dia baru masukkan hasilnya, hasil dari perhitungan. Nah, di sini adalah perhitungan volume larutan standar untuk pengenceran bertingkat yang ada tabung 1 sampai tabung 7 itu ya, teman-teman. Jadi di sini untuk volume satunya ini adalah volume yang dicari, kemudian M1 ini adalah konsentrasi larutan standar glukosanya, jadi ini nilainya sama semua, 10 mg per 100 ml. Kemudian volume yang kedua ini, karena kita kemarin kan membuatnya pencampuran antara aqua base dengan larutan standar itu adalah totalnya 1 mili. Jadi di sini sama semua 1 mili. Kemudian untuk kadarnya ini menyesuaikan dari kadar larutan standar yang akan dibuat. Nah, kemudian ini adalah hasil dari larutan standar awal atau V1 yang kita cari. Nanti misalnya hasil perhitungan teman-teman itu benar, ini adalah nilainya sama dengan volume larutan standar yang digunakan pada masing-masing tabung. Kemudian jadi ini seperti ini, teman-teman, dihitung untuk tabung 1 sampai tabung ke 6 ya, karena tabung ke-7 adalah perhitungan untuk sampelnya. Kemudian ini nanti ada hasil juga berupa tabel. Ini nilai absorbansinya nanti disesuaikan dengan yang teman-teman peroleh. Kemudian jangan lupa juga menuliskan judul tabel. Jadi di sini ada tabel 1, hasil pengukuran absorbansi larutan standar dan sampel larutan penyegar, kayak gitu. Jadi jangan lupa menuliskan judul. Kemudian ini contoh kurva absorbansinya nanti setelah teman-teman buat di Excel, nanti dimasukkan ke Word-nya kayak gini. Terus di bagian bawahnya ada keterangan gambar 1, kurva absorbansi larutan standar. Nah, di bagian grafik atau kurvanya ini juga ditulisin judul di kurva absorbansi larutan standar glukosa, kayak gitu ya. Kemudian ini keterangan juga dituliskan. Kemudian kadar gula produksi dihitung dengan persamaan yang Y, yang ini dituliskan nanti di bagian bawahnya dan dihitung. Kemudian fotonya ini kemarin kan sudah dituliskan kan foto apa saja yang dimasukkan. Nah, ini jangan lupa juga teman-teman diberikan keterangan gambar. Jadi misal ini tadi udah gambar 1 ya. Nah, terus dilanjutkan. Ini misal gambar 2.
larutan standar, keterangannya gambar 2 titik, larutan standar yang sudah diberikan reagen Elson C dan belum dipanaskan. Terus misal yang ini, gambar 3 di bawah gini ya, gambar 3 titik, larutan standar yang sudah diberikan reagen Elson C dan sudah dipanaskan selama 20 menit. Nah, contohnya kayak gitu. Kemudian ini di sini kami yang menulis pembahasan itu terpisah dengan poin hasil karena untuk memudahkan teman-teman kayak oh ini loh poin-poin yang harus kita tuliskan, yang harus kita cari. Tetapi penulisannya memang digabung seperti ini teman-teman. Jadi ada pengantar, kemudian hasil, setelah itu nanti dibahas hasilnya seperti apa. Nah ini, jadi ada perhitungan, kemudian dia bahas, kemudian nanti dimasukkan hasil lagi, ada gambar, nah nanti bisa di bawahnya dibahas lagi, seperti itu. Nah ini, jadi pengantar spektrofotometri, kayak yang contoh tadi. Jadi pengantarnya misal, spektrofotometri adalah suatu metode ini. Terus disitasi, terus nanti untuk masuk ke hasilnya, contohnya kalimatnya kayak gini. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, diperoleh hasil perhitungan pengenceran yang dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut. Nah, kemudian nanti dimasukkan hasil perhitungan yang pengenceran ini. Nah, kemudian udah dimasukkan hasilnya tuh. Kemudian nanti di bawahnya dituliskan berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa semakin tinggi kadar larutan standar yang akan dibuat, maka volume 1 atau volume larutan awal yang digunakan jumlahnya juga semakin banyak. Misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman membahas dari perhitungan itu tuh gimana sih gitu, apa sih bedanya kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa nih langsung masukin gambar juga boleh. Misal habis perhitungan nih, terus teman-teman masukin gambar yang bagian ini. Kalau misal di foto teman-teman itu jelas dan pengencerannya benar-benar menunjukkan hasil yang sesuai, itu warnanya akan bertingkat gitu, dari yang pekat itu konsentrasinya semakin tinggi ke larutan yang encer, itu biasanya warnanya semakin tidak pekat atau semakin bening gitu ya. Nah, itu bisa dimasukkan misal gambar 2. Hal tersebut didukung dengan hasil gambar yang diperoleh di mana berdasarkan gambar tersebut ditunjukkan bahwa ada konsentrasi larutan standar yang tinggi, yang kadarnya tinggi, maka warnanya semakin pekat. Sedangkan untuk larutan standar yang konsentrasi atau kadar gulanya rendah itu memiliki warna yang encer atau bening seperti itu. Nah, nanti setelah itu kan baru satu ya yang dibahas hasilnya dari yang pengenceran bertingkat. Nah, kemudian nanti teman-teman masukkan lagi hasil berupa tabel pengukuran absorbensi. Nah, setelah itu nanti teman-teman bahas dari hasil tabel tersebut. Kemudian di sini juga ada pembahasan terkait tujuan pengenceran glukosa beberapa konsentrasi. Nah, ini juga bisa dimasukkan dalam poin pembahasan yang tadi yang pengenceran itu. Jadi misalkan habis kita bahas gimana warnanya, kemudian kita juga bisa menambahkan tujuannya. Misalnya kayak berdasarkan referensi dari siapa, misal dari Ani tahun 2021 diketahui bahwa tujuan pengenceran glukosa dengan beberapa konsentrasi ini yaitu untuk bla 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 kayak gitu. Jadi ketika kita mengambil suatu informasi dari sumber lain itu perlu disitasi kayak gitu ya teman-teman. Kemudian di sini
tuliskan reaksi antar reagen Nelson dan glukosa, di mana kan di sini ada reaksi reduksi dan oksidasi ya, yang menghasilkan CuO2 ya kalau tidak salah. Nah itu yang endapan berwarna merah bata. Nah di situ bisa dituliskan reaksinya, misalnya glukosa rumus kimianya apa, di plus apa, kemudian yang ada tanda panahnya. Contohnya seperti, sebentar, semoga ada ya contohnya. Oh, ternyata nggak menuliskan. Di sini seharusnya ada ininya reaksinya teman-teman ya. Kalau tidak salah di panduan praktikum itu ada reaksi dari reagen Nelson dan glukosa. Kemudian nih hubungan konsentrasi dengan warna larutan yang tadi sudah Mbak bahas itu juga bisa dimasukkan setelah kita mencantumkan hasil gambar tadi, gambar fotonya itu yang terlihat ada perbedaan warna, dan juga setelah perhitungan pengencerannya. Nah, itu bisa dimasukkan. Kemudian ini reaksi antara endapan CuO2 dengan arsenomolibdet. Kemudian prinsip kerja spektrofotometer. Nah, ini biasanya kalau prinsip kerja kita mengambil informasi dari sumber lain, jadi jangan lupa untuk disitasi. Selanjutnya di sini ada kadar gula pada sampel berdasarkan hasil perhitungan absorbensi. Kaitkan dengan yang ada di kemasan. Nah, ini nanti teman-teman bisa memasukkan hasil dulu nih. Hasil yang tabel ini, tabel 1, kemudian di bawahnya dilanjutkan dengan perhitungan kadar gula dan juga kurva absorbensinya. Nah, setelah itu dibahasnya di bawahnya baru teman-teman bahas kayak berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai absorbensi pada sampel larutan penyegar yaitu sebesar sekian. Kemudian berdasarkan nilai absorbensi yang diperoleh dilakukan pembuatan kurva absorbensi yang bertujuan untuk menentukan persamaan yang nantinya akan digunakan untuk menentukan kadar gula produksi pada sampel larutan penyegar cap kaki medek ya, perisa leci. Nah, misal kayak gitu. Kemudian berdasarkan persamaan di atas, persamaan Y sama dengan bla bla bla, diketahui bahwa kadar gula produksi pada sampel larutan penyegar cap kaki medek perisa leci memiliki kadar gula produksi sebesar misalnya 13 mg per 100 ml. Nah, sedangkan dalam kemasan diketahui bahwa misalnya di kemasan kita tahunya itu kadar gulanya ternyata dituliskan 15 mg per 100 ml. Nah, maka kan di situ ada perbedaan. Nah, dari percobaan kita dapatnya 13, yang di dalam kemasan ternyata ada 15. Nah, itu bisa dibahas teman-teman. Mungkin pembahasannya kayak gini. Adanya perbedaan tersebut dapat dikarenakan oleh beberapa faktor. Salah satunya misalnya karena alasannya yang istilahnya menurut teman-teman logis saja. Nah, teman-teman sebenarnya juga bisa cari di sumber-sumber misalnya kayak jurnal, kemudian ibu juga boleh. Nah, di situ apa sih faktor yang menyebabkan perhitungan kadar gula kita itu kayak kurang pas gitu. Nah, bisa juga komposisi yang dituliskan itu ternyata salah. Itu teman-teman bisa menuliskan faktor-faktor yang menurut teman-teman itu berkemungkinan menyebabkan perbedaan kadar gula pada sampel. Nah, nanti kemudian barulah didukung dengan teori atau pernyataan dari sumber atau referensi terpercaya. Misalnya kayak gini. Misalnya adalah berdasarkan percobaan yang dilakukan diketahui bahwa kadar gula pada sampel
senilai 13 mg per 100 ml. Sedangkan kadar gula yang tertera pada kemasan larutan penyegar cempaka badak perisa leci diketahui kadar gulanya sebesar 15 mg. Nah, perbedaan kadar tersebut dapat dipengaruhi karena pengenceran yang tidak tepat atau melebihi batas, sehingga kadar gula yang menghasilkan larutan standar yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan siapa bla 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 yang menyatakan bla 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 bla. Jadi kayak dia tuh mendukung pernyataan teman-teman kayak gitu. Kemudian barulah yang terakhir nanti ini ada manfaat gula bagi tubuh. Kalau kekurangan gimana, kalau kelebihan gimana. Ini biasanya mencari informasi dari sumber lain, jadi jangan lupa untuk disitasi. Nah, kemudian perlu diingat lagi teman-teman bahwa segala sitasi yang teman-teman masukkan ke dalam pembahasan, kemudian dalam bagian tinjauan pustaka, nah ini diusahakan semuanya itu ada di dalam daftar pustaka. Dan daftar pustaka yang ada di sini diusahakan ada dalam pembahasan dan tinjauan pustaka. Jadi misalkan di pembahasan teman-teman nulis ANI 2021. Nah, tapi di daftar pustaka teman-teman justru nggak menuliskan daftar pustaka ANI 2021. Atau justru misal teman-teman menuliskan daftar pustaka di sini Campbell tahun 2000. Nah, padahal dalam pembahasan dan tinjauan pustaka teman-teman nggak mensitasi dari Campbell kayak gitu loh. Jadi disesuaikan gitu. Kemudian untuk kesimpulan dan saran ini lebih ke kesimpulan aja ya teman-teman. Untuk sarannya boleh ada, boleh tidak. Untuk kesimpulannya menyesuaikan tujuan atau menjawab dari tujuan. Jadi berupa kalimat singkat yang menjawab tujuan seperti itu. Contohnya seperti ini teman-teman. Kesimpulan dari praktikum ini adalah sebagai berikut. Kalau nih kayak gini. Jadi isinya singkat-singkat gitu teman-teman. Kalau yang ini kan tadi tujuannya dia memang tidak mengarah ke hasil ya. Jadi seperti ini teman-teman. Kemudian untuk daftar pustakanya mungkin teman-teman mau lihat gimana ini ya penulisannya. Nah, oh ya untuk penulisannya kan apa style ya. Untuk apa style ini teman-teman perhatikan untuk tahunnya dikurung atau tidak. Kalau dikurung ya nanti dikurung semua. Jadi disamakan gitu loh. Kemudian jangan lupa di akhir ini diberi tanda titik kayak gini. Kemudian untuk penulisan kalau buku, kemudian apa ya istilahnya buku biasanya itu nanti bagian judulnya di italik atau dimiringkan. Kemudian kalau untuk jurnal yang dimiringkan adalah nama jurnalnya, bukan judul jurnalnya. Jadi misalnya ini namanya, tahun, judul jurnal, nama jurnal, kemudian volume dan nomor. Nah, di sini yang dimiringkan adalah bagian nama jurnalnya. Nah, penulisannya biasanya seperti ini, volume, kemudian nomor, dan ini halamannya, titik. Kalau untuk link, biasanya seperti ini teman-teman, nama, kemudian tahun, judulnya, kemudian bisa link diakses pada tanggal teman-teman mengakses, atau boleh juga dibalik, misal nama, tahun, terus judulnya, terus diakses melalui link ini pada tanggal 8 Juni misalnya kayak gitu. Mungkin seperti itu saja teman-teman yang ingin Mbak jelaskan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa menanyakan melalui asistennya masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.